Sugeng siang anak negeri dimanapun berada. Pripun kabare? Semoga sehat semua yo. Dan akhirnya sampai juga anak negeri. Ini dia yang dinamakan Gua Prank. Anak negeri, jamur blotong termasuk dalam jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Rasanya pun gak kalah enak dengan jenis jamur lainnya. Sugeng siang anak negeri dimanapun berada. Pripun kabare? Semoga sehat semua yo. Ayo ikut aku menjelajah Yogyakarta, tepatnya daerah Kulon Progo. Pas banget iki, cuaca Jogja juga lagi cerah-cerahnya. Kalau begitu, langsung aja yuk, Markimon, mari kita kemon. Loh, iki rame-rame nih apa iki? Lomba gajah. Loh, Pak aku lah melu lah. Boleh ya? Ya wes, aku melu yo. Nah, bener banget kan? Pas banget sampai di Waduk Sermo, ada anak-anak yang mau main balap ketek. Wes siap kabeh iki. Wes siap kalah urung? Wes siap kalah. Ya wes yo. Ayo ya. Siji. Loro. Tolong. Ayo meluncur. Eits, jangan salah, mendayung GT atau rakit seperti ini bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan kekuatan otot lengan, kekompakan dalam mendayung juga harus terjaga. Mendayung harus harmonis satu sama lain agar rakit bisa berjalan mulus dan lurus. Dalah. Lawan-lawanku kok ternyata hebat juga yo. Ayo bolo-bolo, dayung lagi yang lebih kuat yo. Gak apa-apa, kalah menang itu hal biasa. Namanya juga perlombaan. Yang penting itu kita bisa seru-seruan di Waduk Sermo ini. Salam anak negeri, ketemu lagi bareng aku Afif Amar. Nah, sekarang aku lagi berada di Kota Gudeg, Jogja, tepatnya di Waduk Sermo. Nah, sekarang aku lagi mau ikut lomba balap getek. Wah, ini udah banyak ramai sekali anak-anak sini. Aku mau ikut ya. Nah, tidak hanya lomba, tapi aku bakal eksplor kekayaan alam yang ada di Jogja. Karena alam memberi banyak manfaat. Yo, semua. Setelah asik bermain rakit, sekarang waktunya mencari ikan. Di Waduk Sermo adalah salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dikelilingi oleh perbukitan menoreh, membuat waduk buatan yang memiliki luas 157 hektar ini memiliki daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat wisata, Waduk Sermo juga menjadi sumber penghidupan bagi sejumlah nelayan yang mendiami desa di sekitar waduk. Jadi biasanya masyarakat Waduk Sermo sini kalau menangkap ikan itu menggunakan teknik jaring sebar ya Pak ya? Ikat ujung jaring ke tali yang sudah diberi pemberat berupa batu. Kemudian ulur jaring sampai semua jaring tenggelam. Anak negeri, kalau ikan yang biasa didapat oleh Pak Le, ini ada bermacam-macam. Tapi yang nggak pernah habis dan pasti selalu didapat adalah ikan merah atau yang terkenal dengan sebutan ikan red devil. Penasaran toh? Ikan red devil itu seperti apa? Makanya jangan kemana-mana yo. Ikut aku terus menjelajah Kulon Progo. Setelah jaringnya sudah terpasang, saatnya kita menggiring ikannya dari pinggir. Jadi kita harus berenang kan, Pak? Ya Pak ya? Ya. Giring ke tengah ya Pak ya? Ya. Wis, ayo berenang ya Pak ya? Ayo. Yaps, seperti ini anak negeri. Kita harus terjun ke waduk dan berenang. Eits, bukan untuk main-main lagi loh ya. Karena aku dan Pak Le berenang dengan tujuan untuk menakut-nakuti ikan. Ikan yang takut dengan gerakanku akan berenang menjauh menuju jebakan jaring yang sudah aku pasang tadi. Ayo, aku kudu tambah semangatnya lagi nih. Malu nih kalau dilihat Pak Le. Masa anak muda semangatnya tipis sih. Woi,
iki, Pak. Sik, beli. Nyangkut. Beli. Oh, iki akeh, Pak. Loh. Woi. Bet. Cemplung iki. Loh, Pak. Pakai cemplungnya Dewi, Pak. Masih ikannya. Isi apa lagi? Tuh, lihat. Bener kan? Ini dia yang dinamakan ikan Red Devil. Jumlahnya yang mendominasi di waduk ini membuat aku dan Pak Le tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya. Dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan ikan jenis ini cukup meresahkan nelayan di waduk Sermo ini. Karena sifat predatornya menjadi penyebab berkurangnya tangkapan ikan jenis lain yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada Red Devil. Yaps, hal itu dikarenakan ikan Red Devil memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik sehingga dapat berkembang biak dengan cepat. Karena dinilai sudah sangat meresahkan, pada tahun 2014 Kementerian Perikanan dan Kelautan mengeluarkan peraturan yang memasukkan ikan ini dalam golongan ikan terlarang untuk dibudidayakan. Pak, akeh Pak yo. Pak, ini kebetulan nih Pak ya. Ya moga. Pak terus nih Pak. Siap. Satu kebetulan nih Pak. Anak negeri, sekarang kita mau mengolah ikan dengan namanya itu dangdangan iwak abang. Ini karena ikannya itu warnanya merah ternyata. Nah, ini kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Nanti kita rasain bareng-bareng yo. Iwake kayak ngopo yo? Sing enak Bu bumbune. Sementara kita biarkan dulu Ibu dan Dek Ayu sibuk dengan bumbu dasarnya. Karena aku mau menyiapkan ikannya terlebih dahulu. Makin banyak bumbu yang digunakan, maka akan semakin membuat masakan lebih nikmat dan juga membuat ikan jadi tidak bau amis. Iki wis Bu iwake. Wis kae tiliki wis panas durung. Oh ya. Mana tiliki karo genine sogokaken ya. Ya sogokaken. Ah, wis panas iki Bu. Panas ki dipakai. Ya kene iwake. Nang kono. Sudah lah ya. Ikan siap dikukus. Masukkan satu persatu ikan Red Devil-nya, kemudian taburi dengan bumbu irisannya seperti cabai, bawang, jahe, lengkuas, serai, wortel, dan juga tomat. Sip, tinggal tutup rapat dan tunggu sampai matang. Teknik memasak dengan cara mengukus dianggap sebagai metode memasak makanan yang sehat karena nutrisi pada ikan tidak akan rusak selama proses pematangan. Kalau lama pengukusannya tergantung besar kecilnya ikan. Yo sekitar 7-15 menit saja, kata si ibu. Ah, wis mateng Ibu. Kan yo. Enak banget kowe. Ah, gak sabar ki. Batirku kabeh iki lho dangdangan iwak abangnya sudah mateng. Waduh tampilannya ini udah menggoda banget, udah menggugah selera. Gak sabar yo. Yo ayo mantine ayu. Aduh, gue iki ngerti wae. Ya wis langsung ayo. Yo, ya. Yo. Dah. Ini sih enak epol. Rasa bumbunya itu benar-benar meresap sampai ke dalam dagingnya anak negeri. Pokoknya semplidut lezatos, kronyos-kronyos. Ayo Bu, Dek, ayo jangan malu-malu kalau mau nambah lagi. Nyokal lagi yuk. Meski terkenal sebagai ikan predator, ternyata iwak abang atau Red Devil ini mempunyai daging yang gurih dan juga empuk. Ditambah dengan bumbu-bumbunya, waduh itu makin jos. Gurihnya makin keluar, bumbunya pas yo, pedasnya juga ada. Nah, ternyata memasak dengan cara didang atau dikukus itu dapat mengeluarkan sari-sari gizi dari si ikan ini. Waduh. Masih mau masak iwak abang atau ikan merah? Nah, kali ini bakal kita masak dengan bumbu kuah kuning. Nah, ini kita beri tambahan buah mondoliko.
Wah, kombinasinya wis komplit, bumbunya ya komplit. Rasanya iki arek digawe sing enak ya. Untuk menghilangkan aroma amis pada ikannya, bumbu yang melimpah bisa jadi solusi. Seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, dan garam yang diulek secara bersamaan. Kalau buah mondolikonya, itu cukup dikupas dan dipotong kecil-kecil saja. Oh iya, anak negeri, tahu kan buah yang satu ini? Mondoliko biasa disebut juga sebagai buah mentega atau buah bisbul. Buah yang konon berasal dari Filipina ini ternyata memiliki banyak manfaat kesehatannya loh. Salah satunya baik untuk menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan kalium yang melimpah pada mondoliko ini dapat membantu merenggangkan pembuluh darah. Iki wae setengah matang wae, Bu. Oh, cukup berarti ya, Ki. Angkat ikan yang sudah setengah matang, kemudian tumis bumbu sampai harum. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, kemudian masukkan gula. Kalista, buah wis siap, Bro. Ya gini. Kabehne ya. Wah, jane rasanya kayak ngopo to iki, Kal? Tak rasane yo. Manis. Kayak kowe. Ya. Manis kayak. Coba senyum. Ayo, bener kalah kalau senyummu, luwih manis senyummu. Gara-gara senyumannya Dek Kalista, jadi grogi aku. Kurang fokus ini. Wes, sekarang saatnya masukkan tokoh utamanya, yaitu Red Devil alias ikan merahnya. Biar makin jos, ojo lali. Tambahkan bumbu irisannya. Aduk-aduk dan kemudian tinggal tunggu sampai matang. Enak banget iki. Ya wis yo, diangkat yo. Nah, iki iwak abang kuah kuningnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Iki lho Pak, wis mateng iki wangne. Ah, monggo Pak, niki Pak. Wah, niki lho Pak. Tak masak enak niki. Oh, pripun? Nah, ini loh iwak abang kuah kuningnya sudah mateng. Wah, pasti bapaknya wis gak sabar toh niki, Pak. Monggo, jenengan rumiyin nggih, Pak. Lelah berenang di Waduk Sermo ini terbayar sudah karena ikan abangnya ini dimasaknya itu enak banget, kuahnya melimpah, seger, dan ini nih tambahan dari buah mondolikonya. Yang makin enak. Piye, Kal? Nambah terus yo. Enak yo. Yaps, selain rasanya yang enak, mengkonsumsi daging ikan segar tentunya memiliki banyak manfaat kesehatan bagi kita. Meskipun ukurannya kecil, tapi kandungan fosfor dan kaliumnya cukup lengkap, sehingga sangat bagus untuk kesehatan dan kekuatan tulang. Apalagi bagi anak-anak saat masa pertumbuhan. Makanya, budayakan makan ikan sejak dini yo. Bergeser sedikit dari kota Gudeg, sekarang aku ada di daerah Kebumen untuk mencari sarang walet. Yaps, meskipun sekarang belum musim panen, tapi ada info nih. Kalau di salah satu gua di Kabupaten Kebumen, ada sarang waletnya. Penasaran toh? Sama, aku juga. Tapi lihat, medan yang harus kami lalui untuk sampai di gua itu nggak mudah, bahkan sangat berbahaya. Salah sedikit, nyawa yang jadi taruhannya. Nah, jadi karena medannya itu sangat ekstrim, nah kita harus menjaga keselamatan yang diutamakan. Nah, ini aku pasang harnessnya, ini udah diikat dengan tali, baru kita turun sampai sana karena di sini udah jurang banget dan ini kurang lebih tingginya itu sampai 100 meteran. Oke Mas, bunyi. Yaps,
nggak ada cara atau jalan lain untuk sampai ke gua. Satu-satunya cara, yo melewati tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat ini anak negeri. Tapi meski sangat berbahaya, pemandangan dari atas sini sungguh benar-benar menakjubkan. Hamparan pantai selatan yang sungguh sangat indah. Tahukah kalian, pesisir selatan Kebumen ini memang sudah terkenal akan penghasil sarang burung walet alami di Indonesia. Yang dimaksud alami adalah sarang burung walet yang berada di alam, bukan gedung atau perumahan warga. Dan akhirnya sampai juga anak negeri. Ini dia yang dinamakan Gua Pereng. Gak banyak yang tahu mengenai gua ini, karena biasanya hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan mendekat atau memasukinya. Sip, alat sudah siap. Sekarang waktunya masuk ke dalam gua. Awas, perhatikan langkah yo. Yaps, Gua Pereng ini kata Pak Timbul memiliki kedalaman lebih dari 150 meter. Wah, lumayan panjang juga yo. Ini Mas, palet-paletnya Mas ya. Syukurlah, apa yang kita cari akhirnya terlihat juga. Satu sarang walet berhasil kita temukan. Jadi posisi di atas di gua ini, kalau nggak pengalaman, rasanya emang lumayan Mas. Cukup menantang adrenalin. Nah, kali ini kita kurang beruntung nih anak negeri. Sarang walet yang kita dapatkan itu nggak banyak. Tapi ya begitulah kalau mencari sarang burung walet. Sangat susah yo, bahkan sangat beresiko. Makanya harganya bisa sangat mahal. Satu lembar sarang walet saja itu bisa menembus harga sebesar Rp100.000. Wah, harga yang sangat fantastis yo anak negeri. Kalau begitu, kita akhiri saja pencarian sarang burung waletnya. Sekarang kita bawa sarang walet yang sudah didapatkan ini untuk langsung kita olah. Anak negeri, soto menjadi salah satu kuliner yang keberadaannya sangat populer di Indonesia. Mulai dari soto ayam, soto sapi. Nah, kalau di Kebumen itu ada soto yang terbuat dari sarang walet. Wah, rasanya kayak ngopo ya? Ya udah, kita bikin dulu ya. Yuk. Siap nih bumbunya ya. Bu, bumbunya siap nih Bu. Siap. Tak irisannya Bu. Langsung aja. Sarang waletnya ini harus kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara merendamnya di air bersih, kemudian hilangkan sisa bulu dan kotoran yang masih menempel di sarangnya. Oh iya, pokoknya hari ini aku beruntung banget. Ya walaupun sedikit, aku masih bisa dapat sarang waletnya. Dan ini adalah kali pertama aku mengolah sarang walet yang super mahal ini anak negeri. Meski sekarang sarang walet memiliki harga selangit, ternyata zaman dulu pengkonsumsian sarang burung ini dilakukan secara tidak sengaja loh. Menurut sejarah, sarang walet mulai menjadi barang barter saat masa dinasti Tang, yaitu sekitar 907 Masehi. Ayo Bu, wis, jangan nunggu. Oh iya, nih. Wanginya sedap banget ya, Bu. Cen, enak iku, yuk. War jam 2 siang sebentar lagi. Buka Tokopedia sekarang. 3, 2, 1. Nah, jadi setelah dibersihin, sarang waletnya selanjutnya dikasih air panas. Nah, ini gunanya agar saripatinya itu keluar. Nah, itu tuh saripatinya yang kita gunakan untuk menjadiin topping sotonya. Nah, sekarang kita kasih air panas dulu. Setelah direndam selama beberapa jam, saripati sarang walet akan keluar berbentuk seperti lendir atau jelly. Nah, seperti ini nih bentuknya. Jadi deh, soto sarang waletnya sudah jadi nih anak negeri. Ayo Bu, bumbunya wis komplit, wis siap kabeh kari mangan iki. Ya oke wis dadi kan Oh. mangan, tapi sih kurang. Apa iku? Kurang wedange. Wedange. Gawe dapat bayi yuk. Oh, cocok iki. Ya wis. Ya, Ya yo. Buri. Ya pun, dengan siap nih, Bu. Ya. Kenapa nih ya, Bu? Wah, gue idene apa ya? Kayak didawet ya. Mas Apip ki lho bahane kalau direwangi ndo apa? Ki Bu.
Kali guys dapat. Wah, sampun niki Bu. Gane. Kayak yuk diulek yuk, gawe warna. Iya Bu, aku. Ini godong apa Bu? Godong suci. Yang suci, Mbak Suci. Karena sotonya sudah jadi, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada yang seger-seger. Nah, kali ini kita mau bikin dawet sarang walet. Nah, ini udah kita siapkan bahan-bahannya. Saatnya kita bikin dulu. Ya wis, tak campur ya Bu. Iya. Ibu warnanya ya, Wi. Iya. Tenang, membuat dawet itu sangat mudah dan sangat cepat. Kayaknya drip ya, Mas. Bahan-bahannya juga cukup sederhana. Anak negeri di rumah cukup perhatikan saja yo. Sementara aku siapkan adonan tepungnya. Ibu akan membuat santan, kemudian Dek Ayu menghaluskan daun suji untuk dijadikan pewarna alaminya. Ayo, Sip, warnanya tepungnya yuk. sudah siap. Sekarang waktunya mencampurkan dengan pewarna hijaunya. Wangi daun sucinya ini loh, langsung tercium. Alon-alon. Nah, ini adus ya, Bu ya. Ya wis sana. Kalau diudek, Oke. tatani ya Bu? Ya, tatani. Diudek ya, Panaskan adonan yang sudah diberi pewarna. Kemudian aduk-aduk supaya tidak gosong. Gak usah lama-lama. Cukup sampai adonan menjadi lengket dan mengental. Wah, panas. Hati gue. Yo, ini. Ini ya. Kalau sudah, angkat kemudian cetak menggunakan loyang berlubang. Diangkat. Tuh, lihat. Dawetnya sudah jadi nih. Tinggal ditambah santan dan juga gula aren. Sip. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga nih anak negeri. Saatnya kita menikmati soto sarang walet dan juga dawet seger sarang waletnya. Hehehe. Ayo, jangan pada ngiler yo. Sesuai ciri khasnya, soto dengan kuahnya yang melimpah. Wah, itu seger banget. Dan ini nih, saripati dari sarang waletnya. Aduh, kenyal dan lembut ya, Bu ya? Yang makin bikin nikmat. Sampai nih yuk, ini. Enak ya, bumbunya apa ya? Cek, yang ketinggalan. Jangan lupa ditutup dengan ini nih, yang bikin seger. Ayo, dawetnya, celali. Apapun makanannya, minumnya yuk. Dawet sarang walet. Hehehe. Coba yuk. Malek geder. Nah, tenan ini meluncur bebas ke tenggorokan alias seger banget. Buat anak negeri dimanapun berada, selamat mencoba yuk di rumah kalian. Karena alam memberikan banyak manfaat. Iki wis udah siap kafe toh, golek jamur blotongnya. Nah, sekarang kita lagi persiapan mau cari jamur. Yang mana jamur ini hanya tumbuh di limbah pabrik gula. Nah, ini kita udah di tengah-tengahnya. Sekarang kita mau cari jamur blotong ya, Pak ya? Siap. Wis siap kafe? Siap. Yuk, golek yuk, ayo. Kakek yuk, kakek. Baik, Lis. Ayo, semangat. Nah, ini. Kita jangan sampai kalah lokal. Malu kalau sampai kalah sama bapak-bapak yang umurnya lebih. Pokoknya kita harus dapat lebih banyak. Nah, ini dia yang kita cari. Namanya jamur blotong, yaitu jamur yang tumbuh dari limbah pabrik gula Madukismo. Jangan salah menilai yo. Yang aku injak ini bukanlah tanah biasa, tetapi tanah yang sudah tercampur dengan ampas tebu. Nah, baru tahu kan? Berada di atas blotong atau limbah pabrik gula seperti ini, itu nggak mudah loh bagi orang-orang yang tidak terbiasa mencium aroma limbahnya. Karena di sini benar-benar menyengat, tercium bau gula yang sangat manis. Pak, pun asal dereng, Pak.
Wah, oke aku iki mesti. Ya kali yo. Iya. Oke. Anak negeri, jamur blotong termasuk dalam jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Rasanya pun nggak kalah enak dengan jenis jamur lainnya. Makanya, harga jualnya pun juga lumayan di pasaran, mencapai 30 hingga 40 ribu per kilogramnya. Jadi selain untuk dikonsumsi, masyarakat Kembaran sini mencari jamur blotong ini untuk menambah penghasilan dengan cara dijual ke pasar ya Bu ya? Dan ternyata jamur blotong di sini itu tumbuhnya setiap hari loh. Wah, akeh banget ini Bu. Iya. Pas untuk akeh Bu? Iya. Terus yuk, Kal, go yuk. Ayo. Ayo. Sambil menunggu Dekalista dan Ibu menyiapkan bahan untuk memasak, aku mau cuci jamurnya terlebih dulu yo. Ingat, mencuci jamur sebelum dimasak itu hal yang penting. Karena jamur yang tumbuh di tanah biasanya terdapat banyak kotoran di permukaannya. Biasanya kotoran itulah yang membuat jamur menjadi cepat bau. Makanya harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih. Nah, ini kita mau ngolah jamur blotong. Ini kita udah siapkan bumbu-bumbunya, tapi tidak cuma jamur aja. Bakal kita tambahin dengan nila yang masih muda-muda ya, Bu ya. Wah, ya wis, yuk, dimasak yuk. Yang namanya oseng, bumbunya pasti sangat sederhana. Tapi jangan salah, penggunaan bumbu khas Nusantara pada masakan, khususnya oseng atau tumis, itu nggak akan pernah salah. Karena pasti akan buat masakan jadi lebih nikmat. Urusan bumbu irisnya biar Dekalista dan Ibu saja yang mengurusnya. Karena tugasku ya menggoreng jamur blotongnya. Hehehe. Ambune wis wangi, wis cukup ya Bu ya. Wis angkate. Gantian yo. Setelah menggoreng jamur, sekarang kita masih harus menggoreng anakan ikan nilanya. Goreng sampai kering agar ikan tidak mudah hancur saat dioseng nanti. Jamur dan ikannya sudah selesai digoreng. Sekarang waktunya mengoseng bumbu irisnya. Kal, kene Kal bumbu nih. Tumis kene. Ya. Oseng bumbu sampai harum, kemudian masukkan irisan bunga bawang. Jangan lupa tambahkan air secukupnya. Nah, sebagai penguat rasa, jangan lupa tambahkan juga garam dan gulanya yo anak negeri. Nah, kemudian baru masukkan jamur blotongnya dan anakan ikan nila yang super kriuk. Terakhir tinggal tambahkan kecap manis. Aduk dan jadi deh oseng-oseng jamur blotongnya. Ini mateng nih iki. Wah, ayo jangan yuk. Nah, iki lho boloku, oseng-oseng jamur blotong dan ditambah dengan nila mudanya. Sudah jadi, sudah matang. Ayo, dimakan bareng-bareng gini. Yo. Wah. Sip, langsung aja yuk kita santap. Kita bikin. Ayo Bu, Dekalista, jangan malu-malu toh. Kalau malu, gak akan kenyang. Bener-bener mantep yo rasanya. Manis dan gurih bener-bener berpadu dengan baik. Saling melengkapi, sama seperti kita ya deh. Waduh, nggak bahaya ta? Ini loh, ikannya sengaja aku pilih yang masih muda. Ternyata kok malah jadi kriuk. Bisa dimakan langsung setulang-tulangnya. Pokoknya, wena epol. Emang pas banget nih di pinggir Waduk Sermo menikmati hidangan olahan yang benar-benar nikmat, yaitu oseng-oseng jamur blotong. Nah, ditambah dengan ikannya. Waduh, itu gurih banget. Dan ini nih, jamurnya itu teksturnya tuh hampir mirip dengan cumi-cumi, kenyal, lembut, nah, tapi nikmat banget. Bumbunya pasti Mang Bu, enak banget tenan.
Selain enak, ternyata jamur ini itu sangat rendah kalori loh. Tapi kaya akan protein, serat, vitamin, serta mineral dan juga antioksidan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, enak gitu.